Sudah sepantasnya Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang berbelas kasih, atas penyertaan dan bimbingannya sehingga Monsinyur Yohanes Likwada mampu menggembalakan umat Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar. Masa penggembalaan ini tidak singkat, namun berlangsung selama 32 tahun. Monsinyur John telah menjadi seorang uskup auxiliar dan kemudian uskup diosesan. Monsinyur John, sosok yang selalu tampak tenang dan tegar, mulai melayani Keuskupan Agung Makassar setelah menerima tahbisan episkopal sebagai uskup auxiliar pada tanggal 2 Februari tahun 1992, dengan moto Illum Oportet Crescere, ia harus semakin besar. Waktu itu ia ditahbiskan sebagai uskup tituler Amantia dan diangkat menjadi uskup auxiliar Keuskupan Agung Ujung Pandang. Bapak Suci kemudian mengangkat beliau menjadi uskup diosesan dan dilantik pada tanggal 19 Maret tahun 1995. Kehadiran dan tugas yang diemban oleh Monsinyur John untuk menggembalakan Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar merupakan sebuah perjalanan panjang. Monsinyur John melanjutkan apa yang sudah ada dan dirintis oleh para pendahulunya, sekaligus berupaya menata sistem pelayanan pastoral Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar dalam terang dan semangat Konsili Vatikan II. 5 tahun setelah dilantik, Uskup John mengambil suatu keputusan penting dan strategis dengan mengadakan Sinode Diosesan pertama. Sinode ini bermaksud merumuskan arah dasar dan kebijakan reksa pastoral keuskupan. Akhirnya sinode ini berhasil merumuskan arah dasar perutusannya, yakni menjadi umat Allah yang beriman dewasa, misioner, memasyarakat, komunikatif, dan bersaksi total. Seiring perjalanan waktu, sejumlah dokumen pun dihasilkan, seperti Statuta Keuskupan Agung Makassar, Pedoman Dewan Pastoral Paroki, Statuta Dewan Keuangan Keuskupan, Pedoman Dasar Komisi-Komisi, Pedoman Dasar Keuangan Paroki, Pedoman Kesejahteraan Imam Diosesan dan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar. Pada pertengahan 2021, juga dihasilkan Statuta Dewan Karya Pastoral serta Rencana Strategis, Renstra 2021-2025. Dari sektor teritorial, wilayah pastoral yang sebelumnya disebut regio, kemudian ditingkatkan statusnya oleh Monsinyur John menjadi Kevikepan. Dan secara berturut-turut, ada 5 Kevikepan yang terbentuk dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu Kevikepan Sulawesi Tenggara, didirikan tanggal 1 Maret tahun 2002, Kevikepan Makassar, tanggal 1 November tahun 2002, selanjutnya, Kevikepan Luwu Raya dan Sulawesi Barat yang didirikan bersamaan pada tanggal 1 September tahun 2003, dan terakhir adalah Kevikepan Toraja pada tanggal 17 September tahun 2007. Ada 49 paroki dan 5 kuasi paroki dalam wilayah 5 Kevikepan ini dan berada di 3 provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Seluruh umat Allah dalam wilayah Gereja Lokal KAMS berjumlah 122.185 jiwa berdasarkan data dari Sistem Biduk per tanggal 9 Oktober tahun 2024. Ada 138 tenaga imam yang melayani seluruh umat, baik di pelayanan parokial maupun kategorial. Dari total 138 imam, ada 113 imam diosesan dan 25 imam dari 6 kongregasi, yakni CICM, MSC, CMF, SVD, OKAM, dan OFM. Selama menjadi uskup, Monsinyur John telah menahbiskan 99 imam diosesan, 91 yang masih aktif melayani dan 2 orang telah meninggal dunia serta 6 orang meninggalkan imamat. Gereja Lokal KAMS juga diperkaya oleh kehadiran dan karisma tarekat religius, suster dan frater. Ada 8 tarekat suster, yakni SCMJ, BKK, CIJ, SFIC, RMI, FMM, MC, dan CB, serta Perserikatan Privat CJD. Kemudian ada 2 tarekat frater, yakni CMM dan HHK. 13 tahun kemudian, setelah sinode pertama keuskupan, yaitu tahun 2012, Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar genap berusia 75 tahun. Momentum Yubileum Agung ini, diberi makna lebih mendalam dengan mengadakan sinode diosesan kedua, dengan mengambil tema, ia menjadikan segala-galanya baik. Sinode ini berhasil merumuskan visi keuskupan, yaitu,
gereja lokal KAMS, yang bersosok kawanan kecil tersebar, sebagai pelayan dan berpolakan Yesus Kristus, yang terus-menerus membaharui diri, mewartakan kerajaan Allah dengan meresapi tata dunia, sehingga segala-galanya menjadi baik. Monsinyur John Likwada memiliki peranan yang signifikan sebagai anggota Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI. Keterlibatan beliau dalam KWI tidak hanya mencerminkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin gereja lokal, tetapi juga sebagai bagian dari kolegialitas dan kolaborasi pastoral dari para uskup dalam menghadapi berbagai tantangan pastoral dan sosial. Beliau pernah menjabat sebagai ketua komisi dan bahkan menjadi anggota presidium KWI pada periode 2003-2009 dan 2015-2018. Mendapatkan inspirasi dari Karl Rahner SJ, seorang teolog Katolik terbesar di abad ke-20, Monsinyur John Likwada menggagas pembangunan sebuah tempat ziarah keluarga kudus Nazaret khas budaya Toraja. Tempat ziarah itu akan mengumandangkan pesan providensial Tuhan, yaitu membangun dan mengembangkan harmoni semesta berbasis keluarga. Pusat ziarah ini diresmikan pada tanggal 3 Juli tahun 2018 dan terus berkembang hingga saat ini. Dalam membangun kerukunan umat beragama, Monsinyur John Likwada aktif berpartisipasi dalam dialog antar agama dan mempromosikan perdamaian. Lewat kegiatan tersebut, ia berusaha untuk menghadirkan dan memperkenalkan gereja Katolik kepada berbagai kalangan dengan harapan dapat menumbuhkan sikap saling pengertian dan penghargaan antar umat beragama dengan pemerintah, serta keharmonisan hubungan antar umat beragama dengan lingkungannya. Sebagai uskup, Monsinyur John Likwada senantiasa mengajak umat dewasa untuk bersedia menjadi teman seperjalanan bagi kaum muda dan juga anak-anak serta remaja. Keuskupan Agung Makassar termasuk yang aktif memberi kesempatan kepada kaum muda untuk ambil bagian dalam kegiatan yang dapat mengembangkan iman dan karya kerasulannya. Di dalam Gereja Keuskupan Agung Makassar, berbagai gerakan kaum awam diberi kesempatan untuk bertumbuh kembang dengan penuh semangat untuk melayani. Menyadari pentingnya pendidikan dan spiritualitas, Monsinyur sangat peduli akan perkembangan seminari, khususnya Seminari Petrus Claver, Seminari Tahun Rohani dan Seminari Tinggi Anging Mamiri Yogyakarta. Seminari ini adalah jantung keuskupan sehingga memainkan peran penting dalam perjalanan hidup, panggilan, dan tugas penggembalaan Monsinyur John atas gereja lokal KAMS. Seminari dari setiap jenjang memberikan landasan rohani, intelektual, kepribadian, pastoral dan hidup berkomunitas yang kuat bagi perkembangan kehidupan panggilan dan perutusan Monsinyur John. Umat pun mendukung pendidikan dan formasi para calon imam di seminari. Maka saat ini telah terbentuk Komunitas Umat Peduli Seminari, UPS, yang diprakarsai Pukat KAMS untuk mendukung pendanaan kelangsungan proses formasi secara berkelanjutan. Pada hari ini, tanggal 17 Oktober tahun 2024, Monsinyur Franciscus Nipa dilantik sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar. Harapan seluruh umat kepada uskup baru, kiranya Monsinyur Franz dengan moto Misericordiam Volo, senantiasa melanjutkan banyak hal baik yang sudah dimulai dan dibangun oleh Monsinyur John bagi gereja lokal KAMS, teristimewa menjaga dan membangun rasa kebersamaan serta persekutuan seluruh umat Allah. Seorang uskup diosesan adalah gembala utama dan pemersatu umat Allah yang menerima beragam karunia, talenta, tugas, dan fungsi yang berbeda-beda. Namun, di bawah bimbingan uskup diosesan, semua umat beriman Kristiani dipanggil dan diberi kesempatan berpartisipasi untuk membangun gereja sebagai tubuh Kristus dan sakramen keselamatan bagi semua orang. 32 tahun pengabdian penuh inspirasi, dengan semangat pelayanan dan jejak iman yang abadi. Terima kasih Monsinyur John Likwada. Selamat melayani Monsinyur Franciscus Nipa.